Bali selalu menjadi magnet untuk dikunjungi. Bali dikenal dengan berbagai julukan seperti Pulau Seribu Pura, Pulau Firdaus, Pulau Dewata, Pulau Kedamaian, Pulau Toleransi, dan Bali bertambah satu lagi julukan, yaitu sebagai Pulau Cinta. Karena banyak pasangan baik nasional maupun internasional senang menikah di Pulau Bali. Tetapi perlu diketahui, sejak tahun 2011 kami sudah mengeluarkan surat keputusan pasangan Katolik yang menikah di Keuskupan Denpasar harus dilaksanakan di gereja. Dilarang menikah di hotel, di villa, di tepi pantai, di tepi kolam, di dalam laut, dan sebagainya. Kalau mau menikah harus di gereja. Berbagai julukan bagi Pulau Bali ini memberi kesan positif bagi masyarakat Bali yang memang cinta damai dan menjunjung tinggi toleransi. Bali yang terkenal dengan keindahan alamnya dan kental dengan nuansa budayanya menjadi daya tarik tersendiri bagi para turis domestik dan turis mancanegara. Demikian juga untuk pertemuan-pertemuan berskala nasional maupun internasional, Bali sering menjadi alternatif tempat berlangsungnya kegiatan. Kita tahu sidang G20 akan berlangsung di Bali. Semula direncanakan di Labuan Bajo, tapi karena Covid beralih ke sini. Baru-baru ini Komisi PSC KWI dan Biro Nasional KKI juga menyelenggarakan rapat pleno atau Pernas di Bali. Dan pada umumnya jika pertemuan itu diadakan di Pulau Bali, banyak orang begitu bersemangat, begitu antusias untuk hadir, termasuk rapat pleno Komisi Komsos KWI saat ini. Saya menyambut gembira kegiatan rapat pleno Komisi Komsos KWI 2022 yang diselenggarakan di Pulau Bali. Dengan demikian, Bali mulai tanda-tanda kehidupan yang 2 tahun terakhir ini tertidur nyenyak karena COVID-19. Masyarakat Bali yang menggantungkan kehidupan ekonominya dari sektor pariwisata sungguh merasakan dampak akibat pandemi COVID ini yang berkepanjangan. Kita bersyukur bahwa badai pandemi sudah semakin terkendali. Boleh dikatakan kita sekarang memasuki fase endemi, sehingga kehidupan kita boleh berjalan normal kembali. Tetapi kita tetap harus berhati-hati sekalipun sudah ada pelonggaran, misalnya dalam penggunaan masker. Jika kita merasa aman menggunakan masker, kita tetap bermasker. Berhati-hati dan berjaga-jaga tentu akan lebih baik. Para peserta rapat pleno Komisi Komsos yang saya kasihi, kita menyadari bahwa saat ini kita hidup dalam era modern dan era globalisasi. Salah satunya ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi yang serba canggih dan digital, termasuk teknologi komunikasi dan informasi. Hal ini sangat mempengaruhi perilaku kehidupan manusia, baik pola pikir, perilaku, dan gaya hidup. Harus diakui bahwa perkembangan teknologi, termasuk teknologi informasi, internet, telepon selular, media elektronik, lainnya, media online, media sosial yang berkembang sangat pesat ini, memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan, seperti kemudahan dalam mengakses informasi dan ilmu pengetahuan dari berbagai sumber dan belahan dunia, serta menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien. Kita juga bersyukur canggihnya teknologi komunikasi menjadi solusi jitu di masa pandemi. Kita bisa melaksanakan ibadat, misa online, sekolah online, rapat online, seminar online, dan sebagainya. Kita bisa bayangkan jika tidak ada fasilitas ini,
apa yang akan terjadi dengan kehidupan manusia selama masa pandemi yang berkepanjangan itu. Kita tidak bisa berbuat banyak. Namun harus diakui bahwa canggihnya teknologi komunikasi juga punya dampak negatif yang dahsyat. Munculnya beraneka ragam media sosial dan berbagai aplikasi online seolah-olah meninabobokan manusia untuk terus berselancar di dunia maya. Di media sosial orang bisa menulis apa saja yang dia mau dan dia pikirkan, tanpa peduli yang diupload itu menginspirasi dan bermanfaat bagi orang lain atau justru menimbulkan kegaduhan. Kekisruan terjadi ketika orang bermedia sosial tidak secara cerdas dan bijaksana. Bahkan ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja menggunakan media sosial untuk menyebar berita bohong, ujaran kebencian, bully, manipulasi, radikalisme, intoleransi, dan memancing kekisruan itu. Bahkan Presiden juga jadi sasaran bully yang sadis tanpa takut dengan undang-undang ITE. Aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, dunia belanja, dunia kuliner, game, gaya hidup juga menjamur dan tersaji sangat menggiurkan. Apa yang terjadi? Supermarket, minimarket, pasar-pasar tradisional, dapur bisa tergeser oleh aplikasi tersebut. Anak-anak juga gila dengan game online. Hal ini membuat manusia semakin berjiwa individualistis, hedonistis, dan konsumeristis. Tanpa disadari orang berbelanja bukan karena kebutuhan, tetapi hanya karena keinginan dan tergiur iklan yang bombastis. Penghasilan sebenarnya cukup untuk membiayai hidup, tetapi menjadi tidak cukup ketika harus membeli dan membiayai gaya hidup tersebut. Maka tepat sekali rapat pleno Komsos KWI 2022 ini mengangkat tema berjalan bersama di era disrupsi komunikasi sosial. Era disrupsi adalah era di mana terjadinya perubahan secara masif yang mengubah sistem dan tatanan di segala aspek kehidupan manusia ke arah yang lebih baru. Disrupsi sendiri utamanya disebabkan oleh adanya inovasi-inovasi dan kreativitas baru. Jadi perubahan ini tidak mungkin kita hindari, melainkan harus kita hadapi dan sikapi secara cerdas dan bijaksana. Orang cerdas menyikapi perubahan sebagai peluang untuk memperkaya diri dengan berbagai ilmu pengetahuan sehingga bisa produktif menghasilkan karya-karya positif yang berguna untuk kemajuan diri, gereja, masyarakat, dan bangsa ini. Kemajuan teknologi komunikasi juga menjadi peluang untuk karya yang menghasilkan uang. Orang cerdas akan menjadi tuan atas teknologi, sedangkan orang bodoh atau tidak bijaksana akan menjadi hamba teknologi dan tergilas oleh perubahan itu sendiri. Mereka jadi korban perubahan dengan menjadi lebih individualistis, hedonistis, dan konsumeristis. Situasi ini menantang Komisi Komsos sebagai pelaku komunikasi sosial untuk berkarya secara lebih aktual, kreatif, dan inovatif. Istimewanya untuk menunjang karya pewartaan kabar gembira dan evangelisasi melalui berbagai media mainstream maupun media online. Para pelaku komunikasi sosial dipanggil untuk memberikan pencerahan di era disrupsi komunikasi sosial demi nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai iman yang harus dipertahankan terus-menerus apapun situasi perubahan itu. Zaman boleh berubah, namun nilai kehidupan dan nilai iman tidak boleh dikorbankan demi apapun.
Komunikasi Komsos KWI sebagai motor penggerak bagi komsos-komsos di gereja lokal keuskupan harus mampu memberikan pencerahan teristimewa dengan menyadari tugas yang diemban oleh gereja dari masa ke masa, yaitu membangun persekutuan, meningkatkan partisipasi umat, dan partisipasi di dalam bermisi. Misi kita adalah keselamatan umat manusia di dunia ini dan di kehidupan setelah di dunia ini. Pada kesempatan ini selaku uskup pimpinan gereja lokal keuskupan Denpasar, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Komisi Komsos yang diketuai oleh Monsinyur Hilarion Datus Lega yang menyelenggarakan rapat pleno 2022 di Bali. Semoga melalui rapat pleno ini para peserta mendapat pencerahan untuk lebih giat lagi menjalankan karya komunikasi di keuskupan masing-masing, sehingga umat Katolik dimanapun berada dibimbing dan diarahkan menjadi pelaku komunikasi yang mengedepankan pesan baik, berita kebenaran, menyejukkan, damai, dan mempersatukan. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Paroki Kuta, Romo Venus, bersama Dewan Pastoral Paroki yang ikut ambil bagian dalam acara pembukaan rapat pleno Komsos KWI. Terima kasih untuk segala fasilitas yang disiapkan oleh Paroki Efes Kute. Semoga Tuhan melimpahi paroki ini dengan berkat-Nya. Dan akhirnya kepada para peserta saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan rapat pleno Komsos KWI 2022. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus menyertai kegiatan ini dari awal hingga akhir, sehingga rapat pleno Komsos KWI ini menghasilkan buah-buah kebaikan bagi gereja di Indonesia, bahkan gereja universal. Sekian dan terima kasih.